Halo, assalamualaikum. Video ini mungkin akan sedih ya, karena Misina semakin kenal diri, semakin menyadari ya kalau ada peristiwa yang kurang berkenan itu perlu diproses, kemudian seperti energinya itu kayak perlu cari outlet gitu. Energinya tuh perlu dikeluarkan. Nanti Miss Lina akan juga share tulisan Miss Lina, dan mungkin di sini lebih menjelaskan kronologisnya ya. Dan ini juga apa ya? Jadi ceritanya kayak gini ya. Jadi Miss Lina baru pulang dari kajian Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ya. Dan itu disampaikan tentang ayat ini Miss Lina udah cari nih. Ayat Al-Hujurat ya, yang 11 yang tentang janganlah kamu mengolok-olok orang lain ya. Jadi karena bisa jadi orang yang kamu olok-olok itu lebih baik darimu ya. Nah, terus Misina mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan oleh dari seorang driver. Dan peristiwa itu mengingatkan pada peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi itu sebelumnya. Jadi itu kayak trigger mengingatkan pada peristiwa yang tidak nyaman yang pernah Misina alami. Misina pernah juga share ya. Jadi ceritanya begini. Nanti mungkin Miss Gina juga mau coba buat YouTube ini lebih interaktif ya, bisa tulis di komen, tapi sekali lagi komennya harus yang tetap sopan ya. Jadi Miss Gina jalan lah tuh ya, mungkin kasih gambarannya wilayahnya. Jadi di daerah Blok M tuh, daerah Blok M, terus di lampu merahnya masih di daerah Blok M tuh driver kan dia kan rambutnya putih ya. Nah kan Misina dididik ya untuk menghormati orang yang tua ya. Maksudnya Misina udah niat nih mau respect sama orang ini gitu kan. Yang pas naik dia bilang, sebelumnya pas naik dia bilang tasnya mau taruh di depan, Misina pegang tas 2. Oke, Misina taruh 1. Terus dia bilang lagi tas yang itu mau taruh lagi di depan biar nggak kebesaran gitu, dia bilang itu. Enggak, karena Misina emang biasa satu tas itu untuk menghalangi badannya Misina sama badannya driver. Nah, terus habis itu mungkin ada suara ponakannya Misina lagi nangis, tapi nggak apa-apa ya. Udah deh tuh di lampu merah itu si driver bilang gini, duduknya ke tengahan aja. Nah ini Misina agak lupa ya dia ngomong gimana, biar ban belakangnya lebih seimbang. Kalau antara biar ban belakangnya lebih seimbang atau biar ban belakangnya muter, itulah Misina nggak mau inget karena emang enak banget situasinya. Terus Misina langsung bilang enggak. Misina langsung kayak gitu kan, itu udah langsung warning buat Misina, red flag. Itu langsung ngingetin Misina ke yang peristiwa waktu SD jemputan tuh. Kan Misina pernah cerita kalau rok Misina pernah dilipet-lipet ke atas sama driver jemputan namanya Pak Sidik. Terus dia bilang biar nggak kepanasan. Saat itu dia kayak bilangnya kita belajar nyupir yuk, dan Misina kan masih SD ya, jadi Misina dipangku sama dia gitu kan. Nah itu sangat mengingatkan ke kejadian itu. Kayak dalam hati Misina langsung kayak, ini orang nganggap gue bego atau gimana gitu ya, sorry ya, ini orang nganggap saya bodoh atau gimana sih gitu. Dalam hati
emangnya kalau ke belakang itu roda jadi lebih seimbang gitu, coba deh yang naik motor misalnya, emang misalnya nggak bisa naik motor ya, bisa kasih tahu apa jawabannya. Dan tapi kayaknya sebelum itu dia udah mulai mainin spion ya, spion mulai dini itu kan beberapa kali misalnya pernah share terjadi ya. Dan balik lagi nih misalnya juga share ini karena misalnya kan suka punya kayak pikiran negatif ya, bukan kayak so kecantikan atau apa ya. Dan ada lagi lah berkaitan dengan itu kan, juga misalnya sering ya dapat bully misalnya ini orang so cantik atau gimana, atau kayak if you are raised to be a good girl gitu, kadang kayak udahlah idirap gitu, kayak udahlah jangan terlalu dianggap besar lah gitu. Tapi semakin Misina belajar, semakin juga usia bertambah, itu masalah besar loh. Sampai itu kejadian itu tuh bikin nangis gitu kan, dan itu masalah besar buat Miss Lina gitu, dan Miss Lina report gitu kan. So it's not just like eat it up gitu, dan kayak Miss Lina ngaitin gitu ke semua, like if you're raised to be a good girl you should know apa boundariesnya ya kan. Tetap Miss Lina lagi belajar itu. Nah udah deh tuh ya, terus udah, nah itu Miss Lina langsung, karena juga itu kan setelah maghrib ya, setelah maghrib jam 7 kurang. Nah Miss Lina kan juga memang kan dididik juga nggak boleh pulang malam-malam gitu ya, dan emang itu juga misalnya juga kurang merasa secure ya kalau misalnya pulang malam-malam. Nah udah itu misalnya langsung sepanjang itu baca ayat kursi gitu, karena udah ini orang ini udah kayak udah macem-macem nih gitu kan. Terus Mina sempat mikir kayak mau turun, tapi sayang juga ongkosnya gitu, sempat mikir gitu ya. Dan di sini juga sempat mikir ya, karena kan kadang orang tuh kan punya lokasi penghematan yang berbeda ya. Kalau misalnya di transportasi kayak itu kayak beda 30.000 gitu, belum sama tol ya kalau naik gokar ya. Dan misalnya pikir lebih cepet, ya udah pilihnya tuh, nyebut merek deh, dan pilihnya yang ojek ya. Tapi nggak apa-apa nyebut merek ya, biar uh, semua saling belajar ya. Karena mungkin apa yang orang anggap sepele itu berdampak pada orang tertentu ya, berdampak jauh dari sepele gitu. Mestinya kayak bangun tuh kayak inget lagi gitu, terus kayak kadang kalau udah kayak gitu kayak mau ngapa-ngapain tuh jadi males moodnya. Makanya kayak pagi minum susu udah bikin video ini aja udah sampai biar selesai gitu ya memprosesnya. So like I let out the energy ya. Terus udah deh tuh, udah jalan udah. Nah terus ada beberapa kali, 2 atau 3 kali ya, itu driver kayak mundur-mundurin badannya gitu ya, udah mundur-mundurin badannya gitu, padahal mesinnya juga posisi udah mundur gitu kan. Dia mundur-mundurin badannya, udah mesinnya diem lah tuh kan, mikir keamanan juga kan. Nah terus pas udah daerah di tempat tinggal Misina, mungkin sebut aja ya biar tahu konteksnya, daerah Bintaro ya. Terus Misina daerah situ, tapi kayak masih di pertengahan ya, yang arah arah apa depannya masuk PJMI ya, itu dulu tempat tinggal Mesina, daerah situ agak di depannya. Terus biasanya kan di daerah sektor yang ujung ya. Nah udah daerah situ dia bilang gini lagi nih, kan dia kan awalnya kan bilang Karlina, dia nyebut gitu. Dia ngomongnya sekarang Mbak Lina. Mbak Lina tasnya boleh diangkat aja nggak gitu, semacam kayak gitulah. Again Misina lupa ya, karena yang apa, kadang kan peristiwa traumatis gitu kadang salah satu coping mechanism tuh dengan jadi memorinya lupa gitu juga, nggak terlalu memperhatikan gitu kan ya. Terus kayak you fade out gitu kan. Nah terus udah deh tuh nggak ketahan deh tuh. Terus akhirnya Misina bilang kenapa sih gitu, agak kayak gitu, kayak kenapa sih nggak pernah saya disuruh kayak gitu gitu, langsung tinggi kan. Nah terus driver ini mungkin dia kayak ngambil jeda sejenak, terus kayak tenangin suaranya ya. Maksudnya I've been there gitu, kayak kerasa ya orang yang kayak memanipulasi emosi atau yang gimana gitu, kerasa kan, karena Misina pernah kan berhadapan dengan orang seperti itu. Terus dia bilang begini, dia bilang ini
soalnya saya kejepit apa begitu dah, semacam kayak gitu kan. Terus misalnya kayak, hah, yang udah kayak gitu, kayak kejepit apaan gitu, dalam hati kan kayak, maksudnya kayak itu kayak make up banget gitu kan. Terus udah, nah terus, nah kan itu kan kadang kan itu ke bawah ya, kesel situ ke bawah. Terus pas lampu merah dia nanya kan, ini lurus apa ke kanan gitu kan. Misalnya jawab lurus. Nah dia udah mau jalan, dia lihat peta, dia nanya lagi, ini ke kanan. Terus ini lurus pak gitu, udah mulai galak kan, udah kesel gitu kan, udah lurus. Nah terus akhirnya dia malah nggak tahu ya, nih Sina mungkin pikiran jahat nih Sina, atau nggak tahu, kayak beralih ke, nggak tahu nih ya. Makanya boleh komen ya, apa victim mentality apa dia bilangnya, maaf ya Bu, saya dari daerah Depok. Nah dia udah mulai ngomong Bu nih, udah nggak mbak kan, tadi kan dia Mbak Lina. Terus sepanjang Miss Lina udah nadanya tinggi, dia udah mulai bu gitu kan, apa, maaf ya Bu, saya dari Depok, jadi saya nggak tahu gitu, dengan nada mulai gitu kan. Terus udah manusia udah secukupnya. Terus ya mau nggak mau emang harus diarahin kan. Terus udah terus dia ngomong apa udah kesel banget, udah kayak ngomong apa. Terus dalam hati kan kadang kalau kesel kan nggak bilang makasih ya, tapi udah makasih. Terus apa dia ngomong apa, udah pulang, udah biasa kan kayak kalau kesel gitu kan kadang dikasih bintang 1, tapi misalnya kayaknya nggak kasih. Terus misalnya chat support gitu ya. Terus tapi pas pulang sholat nangis tuh, kayak kesel banget gitu digituin gitu ya. Terus juga jadi keinget dulu nih ya, makanya kadang ini juga Misina juga ingin menyampaikan nih ya. Pernah waktu SMP, Misina kan SMP-nya di 19 ya, pulang itu naik bis daerah, dulu memang rumahnya di PJMI ya, naik bis kalau yang tahu nomor 613 warna hijau. Nah kalau nggak salah lupa 613 atau 74 atau 71, kayak sih yang 613 ya. Nah terus Misina pulang bareng teman Misina duduk terus habis itu kayak ngerasa ada laki-laki, dia dempet-dempetin badannya. Terus Misina kayak awal nggak terlalu realize ya. Terus pas dia kayak mulai dempet-dempetin, mulai ngerasa aneh, nggak nyaman. Terus Misina lihat kan, terus apa, itu dia ngeluarin alat vitalnya, nggak usah sorry to say juga ya, alat dia itu beneran nggak pakai daleman. Terus Misina teriak lah itu ya, dan misalkan kali, meski ya mungkin kalau yang nggak kenal banget Misina kan nganggap Misina pendiam gitu ya, emang karena emang nggak terlalu banyak omong ya. Terus teriak lah Misina, gitu teriak. Dan tahu apa yang temennya Misina malah pas itu atau pas sesudahnya gitu, dia malah bilang teriaknya kenceng banget lagi. Terus kayak sampai terus kayak Misina udah besar, udah mesti pas mulai belajar, misalnya kayak, ya biarin gue teriaknya kenceng gitu, dalam hati kan. Itu orang langsung lari kayak ngibrit, nggak tahu kemana tuh orang yang melakukan tindakan itu kan. Gue diperlakukan seperti itu gitu, Misina diperlakukan seperti itu, emangnya I don't have the right to scream gitu ya. Nah itu kayak semakin kesini kayak Misina belajar ya, bahkan ini untuk diri sendiri gitu, kayak if you are mungkin if you are raised, atau kamu misalnya tipe pola asuh, atau pandangan kamu kayak yang suka udah irap deh, kayak udah go on gitu, kayak nggak usah terlalu memperbesar gitu. Itu Misina yang belajar nih sekarang, makanya mau mencoba memproses kenapa kayak my voice matter loh gitu, kayak apa yang terjadi ke aku itu tuh matter, itu bukan suatu hal yang kecil gitu. Dan itu sedih sih, itu pas saat peristiwa itu misalnya dari duduk Misina langsung berdiri gitu, kayak sempet ngeliat nyari orangnya, tapi kayak udah nggak tahu kemana tuh orang. Nah terus kayaknya Misina cerita gitu sama ibu gitu ya. Nah terus kayak bapak tuh malah nanggepinnya kayak,
tuh kalau kayak gitu apa gitu, apa dia bilang apa ya, malah kayak gitu dipotong aja apa gimana gitu, lupa deh. Terus kayak itu tuh juga nggak terlalu dibahas gitu ya, padahal kayaknya semenjak itu Misina nggak naik bus nomor itu lagi, 613 itu lagi. Dan Misina share tulisan, dan itu kan coba deh misalnya kamu kalau yang wanita boleh ya share di komennya, kayak berapa kali Misina nulis kesekian, berapa kali kamu ngerasa kamu merasa dilecehkan gitu ya, atau paling enggak dianggap sebagai objek ya, misal kamu lewat QQQ misal gitu, atau komentar-komentar gitu ya kan. Dan dalam hati Mislina itu bukan pujian. Kalau Mislina misalnya pernah juga kan, Mislina kayak pernah nulis juga tuh beberapa kali, memang Mislina nulis gitu, dan di pikiran negatif Mislina kayak uh, kamu sering banget ngomong kayak perempuan sebagai objek, perempuan sebagai objek. Sudah mati iya. Dan Miss Lina pernah di kuliah di sastra Inggris dan dapat kritik feminisme, dan itu tentang ada male gaze ya, kayak yang film Malena itu kan male gaze ya. Male gaze itu apa, kayak bagaimana perempuan itu dilihat dari sudut pandang laki-laki. Selain male gaze itu juga ada female gaze, yang mana perempuan juga melihat. Misalnya gini, misal kamu jalan aja, misal apalagi ini bukan mengecilkan diri sendiri ya, misal pengalaman di Indonesia kan kayak orang ngeliatin orang itu kan kayak wajar ya, atau ngeliatin sampai yang benar-benar ngeliatin gitu. Dan mungkin kamu pernah diperlakukan, diliatin kayak gitu sama wanita, sesama wanita atau sesama laki-laki gitu kan. Dan mungkin kamu tanggapannya beda, dan tergantung mungkin situasi hati kamu. Mungkin yang ada kayak ngapain sih nih orang ngeliat-liat, nggak sopan, mungkin ada kayak gitu. Atau mungkin kalau kalau misalnya lelakinya ya, ini bukan, ini jangan jadi bias mungkin, atau enggak, itu nggak jadi, yang itu nggak jadi. Nah, kenapa yang ada kejadian itu ya, yang kejadian yang selebgram dia langsung brutal gitu, ada sesama remaja wanita lain yang liatin dia gitu ya, nggak membenarkan perlakuan dia, tapi mungkin dia merasa tidak nyaman gitu diliatin ya. Dan setahu Misina kalau di luar negeri kan apa, nggak sopan ya ngeliatin gitu kan. Dan yang sempat yang Misina juga pernah share di tulisan, yang Misina naik ojek gitu ya, terus ada driver ojek di belakang tuh kayak ngomong mantep banget gitu. Dan itu bukan pujian, bukan, itu kayak dalam hati kayak itu langsung kayak nih ya, Misina mulai belajar kayak liatin respon tubuh gitu. Itu rasanya gak nyaman, yang emang itu gak nyaman, itu kayak balik lagi sebagai objek gitu. Dan kadang Misina mikir ya, Misina kan suka nonton film kan, memang kan ada, dan dunia apa, dunia perfilman atau misalnya iklan memang kan menjadikan wanita sebagai objek ya. Kenapa Misina nulisnya kayak apa ini lingkaran gitu kan. Ya memang wanita itu indah ya. Terus kalau misalnya di film kan shootnya wanita itu, kecantikan wanita itu gitu, atau misalnya barang yang nggak berhubungan tapi pakai wanita gitu kan, mobil gitu, untuk sebagai daya tarik. Jadi dalam hati ya mau gimana nggak jadi objek gitu, sudah culture-nya seperti itu gitu, sudah ditanamkan kayak prinsip-prinsip kalau ya memang wanita itu objek. Ya sorry to say, please correct me if I'm wrong gitu. Dan Misina sempat nulis gitu kayak what should I do, I already try to cover myself tapi tetap gitu kan, tetap aja gitu. Dan itu pernah juga kayak sempat Misina agak-agak baru waktu itu pakai jilbab ya, terus pulang, memang kan waktu dulu kan memang kayak angkutan umum gitu, terus pulang memang mesti nyebrang ya ke yang kalau yang daerah PJMI mungkin tahu, yang gereja itu kan nyebrangnya agak susah ya situ. Terus nah misalnya sempat kaget tuh, digodain tuh dalam hati, sempat kayak ya ampun, aku udah pakai jilbab loh kok masih digodain juga gitu. Dan terus sebelum buat video ini juga misalnya sempat
kayak Google gitu, ternyata memang ada gitu ya kasus-kasus driver ada driver dilecehkan juga ada juga yang penumpang dilecehkan gitu, misalnya dipegang-pegang gitu pahanya gitu, ada dibilang di situ. Nah terus kadang kan kalau misalnya kayak peristiwa kayak gini kan kayak lebih apa nih aku bisa ambil hikmahnya apa nih, apa dalam arti apa aku memberanikan diri belajar naik motor gitu, tapi balik lagi harus itu mindsetnya kan gimana sih, kerasa ya maksudnya dari kecil tuh Misina berkeluarga karena kan perempuan semua ya, Misina berempat itu perempuan semua, Misina anak ketiga, itu nggak ada yang bisa naik motor karena emang nggak boleh gitu loh, dianggap takut berbahaya atau gimana. Nah tapi kadang dengan traffic yang sekarang ya mau gimana, kalau mau cepet ya naik motor gitu kan. Nah tapi kadang ya sebagai perempuan ya mungkin ini refleksi Misina lagi gitu, gimana amannya, apakah mencari driver yang sesama perempuan gitu atau gimana gitu kan, kayak mikir apa solusinya gitu, kadang mikir gimana supaya ini nggak terjadi lagi tuh gimana gitu. Mungkin itu sih, kalau kamu misalnya mau komen juga di bawah juga boleh. Nah terus misalnya mau sharing juga kan, misalnya juga libur nih ya, libur 2 minggu ini nih Misina mau melakukan sesuatu yang Misina takut. Jadi sebelumnya pernah di video sebelumnya tapi Misina take down ya, cause like I'm not ready. Nah Misina nih libur seminggu nih, Misina mau coba ya, Misina mau coba kalau yang ngobrol sama Misina ya, misalnya ngobrol mungkin nih coba dulu ya, karena Misina juga introvert ya, kayak takut energinya terkuras atau gimana. Kita bisa coba kayak ngobrol 20 menit gitu, sekitar 20 menit. Tapi supaya kayak lebih misalnya lebih semangat gitu, terus juga saling menghargai ya, lebih ke komitmen. Boleh misalnya kayak bayarnya 50.000 boleh ngobrol 20 menit dengan Misina, tapi yang perempuan ya, yang perempuan. Dan ngobrolnya mungkin bisa kalau misalnya mau tanya-tanya misalnya tentang gimana bangkit dari keterpurukan, misalnya habis cerai gitu ya, KDRT verbal, atau mengalami dibully gitu, atau mungkin mau sharing juga misalnya pelecehan yang pernah kamu alami gitu, pelecehan seksual, pelecehan emosi gitu ya, ada juga tuh ternyata istilah pelecehan emosi. Misalnya belajar baca di artikel dipecat, Misina pernah dipecat juga, dan gimana bangkit lagi. Apalagi ya, ya boleh pokoknya yang mau ngobrol-ngobrol sama Misina boleh, atau yang mau nanya-nanya tentang jadi guru juga boleh. Kayak ini kayak Misina cuman kayak mau latihan gitu, tapi kenapa Misina nggak gratisin, biar juga sama-sama saling menghargai ya, Misina semangat, terus apa juga lebih komitmen ya. Dan misalnya kayak kalau misalnya nggak hadir di saat itu udah hangus ya, Misina mau coba kayak gitu ya, karena kayak akhir-akhir ini juga kayak apa sih yang ditakutin gitu. Dan juga kayak beberapa kali kayak temen deket ya, ada 2 tuh kayak ngomongnya kamu tuh bisa gitu, kamu tuh bisa gitu, kayak misalnya jadi trainer apa ngomong ke depan tuh, dan latih misalnya misalkan tahu ya, misalnya harus latihan dulu jadi moderator atau jadi host ya, makanya nunggu kesempatan, atau kalau ciptakan kesempatan ya, atau nanti kayak mau bikin acara apa, tapi again mindset misalnya kayak mau ngomongin apa nih, gue saya tuh spesialisasi di bidang apa gitu, apa spesialisasi di bidang bangkit lagi gitu setelah terpuruk ya. Mungkin yang bisa juga yang mau sharing misalnya tentang dunia kuliahnya, Misina tuh sempet vakum kuliah 1 semester masuk, terus 6 bulan vakum, terus kuliah lagi gitu. Atau yang mungkin yang bingung juga tentang passionnya gitu, boleh juga sharing-sharing cerita-cerita, nanti Misina dengerin, nanti Misina coba kasih pendapat Misina berdasarkan pengalaman hidup dan pengetahuan Misina ya. Oke, mungkin video ini saja ya. Boleh komen-komen
atau DM Misina. Tapi balik lagi ya, ini buat yang perempuan ya, dan Misina nggak melayani ya yang komen-komen yang nggak bagus juga ya, karena coba kita saling menghargai ya. Dan kadang Misina sempat mikir ya, karena udah pergeseran zaman ya, ada yang pandangannya mungkin mikirnya pergaulan bebas itu kemajuan zaman, mungkin ada yang mikirnya begitu, menghalalkan berpakaian terbuka gitu kan. Kadang Misina mikir kenapa mungkin syahwat tinggi itu ya, karena udah aur-auran, udah kayak pakaian terbuka udah dianggap wajar gitu, udah dianggap normal, ini tren sekarang yang enggak ketinggalan zaman. Terus apa, pergaulan bebas udah biasa misalnya gitu, itu kayak udah aur-aur. Makanya Misina bilang itu kayak lingkaran. Dan terus kayak gimana cara aku misalnya survive in this crazy world gitu kan. Ya udah dari akunya aja dulu, apa yang bisa aku perbuat, aku terapin, aku juga nanti bisa, insya Allah bisa sampaikan. Kalau akunya udah, insya Allah aku bisa sampaikan ke orang terdekat aku dan ke sekelilingnya. Makanya kadang misalnya juga mikir kayak dengan berpakaian, nih correct me if I'm wrong ya, mungkin yang feminis atau yang balik lagi mungkin istilahnya kurang sesuai ya, yang mungkin kan ada yang bilang kayak jangan salahkan perempuannya berpakaian terbuka gitu kan. Tapi kadang misalnya aja mikir nih, misalnya naik ojek nih, terus kayak misalnya lewat perempuan rambut panjang, misalnya pakai baju nggak ada lengan, ya kan misalnya aja perempuan aja ngelihat gitu ya, gimana laki-laki, apalagi kalau misalnya kulitnya putih atau gimana gitu kan. Jadi pikir aja sendiri deh gitu kan. Bukan Mislina juga ini juga ya, mungkin karena Mislina juga habis mengalami ini gitu, jadi kayak memprosesnya. Tapi kan kayak kita nggak bisa ngatur orang gimana kesadarannya apa, keyakinan dia apa, tapi ya start with myself gitu. Dan kadang kalau gini kan juga ada pikiran negatif, gue kayak so suci banget sih gitu, tapi kayak bukannya so suci gitu ya, tapi kayak gimana caranya ngurai ini gitu kan udah ngeliat di video tuh nih. Jadi lanjut lagi deh, kayak yang di bioskop tuh kan ada yang pasangan ketangkep infrared kan, yang dia berjilbab terus dibilangnya ngemut permen gitu kan. Terus ya Allah, itu di bioskop gitu ya, kayak nggak ada yang lihat. Terus udah mati, itu statusnya apa ya, pasti pacaran ya dalam hati kan. Kayak di mana harga diri kamu wahai wanita gitu dalam hati Misina. Kayak kamu mau melakukan hal semacam itu baru pacaran, dan itu di tempat umum gitu dalam hati. Makanya kadang Misina nulisnya tuh urat malu udah putus, makanya malu itu sebagian dari iman nih, karena Misina mikir gitu kan. Kita malu itu jadi penghalang kita untuk nggak melakukan itu. Kalau kita misalnya udah nggak malu, misalnya udah apa berpakaian terbuka, apa nyanyi konser dengan pedenya misalnya kayak gitu kan, atas nama mungkin karena mengidolakan idol Korea yang emang melakukan itu gitu kan, dengan muka yang innocent gitu tuh. Kadang misalnya kayak dalam hati, ini akunya aja yang gimana kan, yang mungkin misalnya sebelumnya kayak Kak Dimas Rang Jakarta bilang itu kayak sekarang kan, dulu misalnya dengar istilah ini pas SMP kan, Gozul Fikri kan, perang pemikiran, yang kenapa kayak yang benar yang salah tuh udah kecampur-campur gitu, orang dibuat bingung gitu. Bayangin aja nih misalnya nih, nggak usah sebut nama, yang 4 grup band Korea yang sekarang solo itu kan mereka mukanya innocent gitu kan, kayak senyum-senyum kayak anak-anak, tapi kan bajunya kebuka gitu atas bawah gitu kan. Terus mau diikutin lagi gitu sama orang Indonesia gitu kan, sama artis Indonesia ya. Terus kadang baca berita gitu, bapak memperkosa anaknya, ada tuh yang sampai 22 tahun. Terus katanya kalau anaknya nggak melayani bapaknya, nanti ibunya yang dipukulin. Itu kan maksudnya sedih banget kan sebagai wanita, kayak ini perempuan tuh mesti gimana ya, mesti bisa berdiri sendiri di kaki sendiri secara ekonomi gitu, kayak dia mati. Terus dia juga misalnya dia mesti ngurus anak, itu kan kayak bener kata it needs a village to raise a child gitu, perempuan tuh. Makanya, dan juga kemarin misalnya juga ngobrol sama teman, dia bilang ini misalnya nggak mau jadi sendiri, dia
kayak kita ngomongin plan kita terus dia bilang, Miss Ina tuh gigih ya, amin semoga ya. Terus dia bilang, tapi kamu tuh kurang support, dia bilang gitu. Ya mungkin ada benernya juga, ada kayak kenapa kita nggak sebagai sesama wanita atau sebagai sesama komunitas, sesama warga negara Indonesia, kadang mikir bisa nggak sih kita saling menghargai satu sama lain, antara driver sama penumpang. Kita sama-sama butuh gitu, kamu butuh pekerjaan ya, kami butuh diantar. Kenapa nggak kita tuh saling menghargai gitu. Mungkin itu aja deh sebelum lebih panjang ya. Terus yang mau ngobrol tetap promosi ya Miss Ina, 50.000 aja. Dan ini sampai tanggal 5 Januari, karena 6 Januari Miss Ina udah mulai ngantor lagi. Oke, nanti kali Miss Ina buat kanvanya ya. Ya, tapi khusus perempuan ya. Oke, itu aja segala kesalahan dari Miss Ina, segala kebenaran dari Allah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena ini juga kan tujuannya juga sharing, karena Miss Ina juga masih sharing. Ini juga latihan untuk bisa menata perkataan, untuk bisa bicara sampai suatu saat nanti, if like God permits, like nggak usah, katanya ada yang bilang nggak usah disebutin ya. Dan meski Miss Ina prinsipnya yang disebutin, tapi nanti aja deh, tunggu tanggal mainnya ya, insya Allah. Makanya mulai dulu dari itu. Yang mau curhat perempuan ya, jadi balik lagi tentang apa aja, bangkit dari keterpurukan ya, cerai, bangkit lagi, dipecat atau dibully, mengalami pengalaman pelecehan, apapun. Terus bisa Miss Ina, paling nggak Miss Ina ngedengerin, Miss Ina belajar jadi support kamu, tapi bayar untuk saling komitmen, saling menghargai waktu sama satu sama lain. Oke, that's all. Segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Miss Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.